Baik Pak Muhlis, pada siang hari ini kita akan melangsungkan uji komprehensif ya. Adapun uji komprehensif ini ada dua nanti. Yang pertama adalah praktek pembelajaran selama maksimal 20 menit dan setelah itu dilanjutkan tes baca Al-Qur'an. Monggo silakan Pak Muhlis untuk praktek pembelajarannya. Bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum jawab salam Bapak? Coba saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa. Siapa yang mau mimpin doa? Angkat tangan. Ya, maju sini, Fahri. Yang angkat kedua tangannya. Kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih Fahri. Sudah kembali ke tempat duduknya. Semoga dengan dibacakannya doa, ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini adalah ilmu yang bermanfaat. Amin. Siapa di antara dari teman kalian yang tidak masuk pada hari ini? Siapa? Budi. Oh ya, kalau itu Bapak absen dulu ya. Andre. Oh masuk. Adi. Ya, Budi. Kenapa Budi nggak masuk? Ada yang tahu? Oh sakit. Fahri. Ada. Rani. Ada. Vika. Ada. Oke. Berarti keseluruhan semuanya masuk ya. Cuma satu dari teman kalian yang tidak masuk karena sakit. Kita doakan bersama-sama semoga teman kalian yang sakit, yaitu Budi, lekas diberikan kesembuhan. Dan Bapak selalu berpesan kepada kalian, selalu menjaga kesehatan kalian. Ya, apalagi sekarang musim pandemi seperti ini. Jaga kesehatan kalian, menjaga kebersihan kalian. Oke, sebelum Bapak mulai, sekarang coba barang-barang yang tidak terpakai, tidak digunakan untuk belajar, coba dimasukkan dulu dalam tas. Tuh mainannya itu dimasukkan ke tas dulu ya. Oke, ya dimasukkan yang di dalam tas. Yang dipergunakan hanya buku, kitab, dan pensilnya. Kitab akidah akhlak dan pensilnya. Oke, sudah semua ya? Sudah. Oke, sekarang Bapak pengen mengecek kerapian dari kalian, cara berpakaiannya bagaimana? Coba. Itu Andre. Kenapa pecinya belum dipakai? Pakai dulu ya, Andre. Iya. Fahri, bajunya kok belum dimasukkan? Dimasukkan dulu. Iya, dimasukkan yang rapi. Oke, sudah ya. Alhamdulillah kalian sudah rapi. Kalau begitu kalian sudah siap untuk menerima pelajaran dari Bapak. Oke, sekarang saya ingin lihat apakah di sekitar tempat duduk kalian ada sampah yang berserakan. Oke. Oh, masih ada. Coba sekarang dipungut, diambil, ditaruh di tong sampah, setelah itu cuci tangan kembali ke kelas. Oke, cepat. Ya, sudah. Alhamdulillah. Kelasnya bersih, kalian juga sudah rapi. Alhamdulillah, berarti sudah siap untuk menerima pelajaran dari Bapak. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bab 2 tentang mengenal Asmaul Husna, Al-Qawi, dan Al-Qayyum. Tapi sebelum pelajaran ke bab 2 ini, coba Bapak pengen tahu apakah kalian masih ingat pelajaran minggu lalu? Angkat tangan. Kemarin belajar tentang apa? Ayo. Ya Fahri, apa? Kalimat thayyibah, hau, kola. Oke. Benar Fahri.
Sekarang siapa yang tahu bunyi kalimat thayyibah hauqala? Oke, Andre? La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Berarti kalian masih ingat pelajaran Bapak yang kemarin. Oke, selanjutnya anak-anakku sekalian, materi pembelajaran Asmaul Husna ini memiliki manfaat bagi kita. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah bisa mempertebalkan iman kita. Tujuannya apa? Tujuan dari pembelajaran Asmaul Husna Al-Qawi. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian Asmaul Husna Al-Qawi. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan hikmah Asmaul Husna Al-Qawi. Yang ketiga, kalian dapat menunjukkan dalil-dalil Asmaul Husna Al-Qawi. Yang keempat, kalian dapat menemukan fenomena-fenomena, menunjukkan fenomena-fenomena alam yang berkaitan tentang Asmaul Husna Al-Qawi. Dan yang kelima, kalian dapat meneladaninya. Oke. Kalau begitu, Bapak bagi kelompok sekarang. Iya, kelompoknya ada 3, ya. Ada 3. Sekarang berhitung mulai dari kanan ke kiri 1 sampai 3. Oke, sudah? Ya, sampai ujung sana ya. Oke. Tangan sudah ya. Berarti kalian sudah menghitung 1 sampai 3. Nomor 1 nanti kumpul di nomor 1. Nomor 2 kumpul di nomor 2, nomor 3 juga kumpul di nomor 3. Itu adalah kelompok kalian. Nanti kita akan mengadakan diskusi, ya. Sebelum berdiskusi, Bapak akan menampilkan beberapa gambar kepada kalian. Oke. Gambarnya mengenai ada kaitannya dengan Asmaul Husna Al-Qawi. Ya, ada kaitannya dengan Asmaul Husna Al-Qawi. Selanjutnya kalian nanti Bapak suruh untuk membaca, ya, memperdalam pengetahuan tentang Asmaul Husna Al-Qawi. Berikut Bapak tampilkan gambar tentang Asmaul Husna Al-Qawi. Di sini ada gambar apa, anak-anak? Iya, benar. Rani, benar. Ini ada hewan yang sedang membawa beban, yaitu buah kelapa. Bebannya sangat banyak sekali ya. Berarti hewan ini kuat sekali ya. Ya, selanjutnya gambar kedua ini gambar apa? Iya, benar. 100. Ini adalah gambar atlet angkat besi. Berarti dia sangat memiliki kekuatan. Kalau nggak kuat, nggak bisa dia angkat besi seberat ini. Oke. Selanjutnya, gambar berikutnya Bapak tampilkan ini. Ini ada gelombang air laut yang sangat tinggi. Apa? Siapa yang tahu gelombang air laut ini? Ini tsunami. Oke, ini berarti sebuah kekuatan yang maha dahsyat. Kekuatan yang melebihi kekuatan-kekuatan yang sebelumnya, ya. Yang sebelumnya Bapak tampilkan tadi. Oke. Sekarang tugasnya bagaimana? Untuk kelompok 1, kalian mendiskusikan dengan teman kalian, ya. Mendiskusikan dengan teman kalian. Fokus diskusinya adalah mencari pengertian Asmaul Husna Al-Qawi. Untuk kelompok 2, kalian mendiskusikan dengan teman kalian. Fokus diskusinya adalah cari dalil-dalil yang menjelaskan tentang Asmaul Husna Al-Qawi. Dan kelompok 3 adalah tugasnya mencari fenomena-fenomena alam lain selain yang Bapak tampilkan tadi di gambar. Oke, siap semuanya? Siap. Sebelum berdiskusi, saya kasih waktu untuk membaca, ya. Kalian membaca dulu. Setelah itu nanti bertanya jawab. Satu kelompok diskusi itu berkenaan dengan tugasnya masing-masing, ya. Kelompok 1 tugasnya tadi ya, masih ingat ya. Selanjutnya, setelah kalian berdiskusi, nanti lembar diskusinya Bapak tarik, terus
memaparkan di depan kelas, oke ya. Di depan kelas nanti ada teman yang lain untuk menanggapi, oke, atau kelompok yang lain menanggapi. Ini sekarang saya Bapak bagi lembar diskusinya. Ini untuk kelompok 1, untuk kelompok 2, kelompok 3. Oke, waktu diskusi 15 menit dimulai dari sekarang. Oke. Gimana kelompok 1? Ada kesulitan? Ya, kalian mendefinisikan tentang Asmaul Husna Al-Qawi. Jadi cari dulu Asmaul Husna itu artinya apa? Cari di kitab kalian atau buku yang lain. Oke. Ya, selanjutnya Al-Qawinya itu apa? Oke. Ya. Selanjutnya kelompok 2 bagaimana? Ada masalah? Ya, cari di Al-Quran atau kitab-kitab yang kalian bawa itu, oke, dicari yang berhubungan tentang Al-Qawi. Oke, selanjutnya kelompok 3, nggak ada masalah. Ada masalah ya? Oke, kita masalah. Oke, selanjutnya sudah selesai semua ya? Sudah selesai, dikumpulkan lagi. Oke, dikumpulkan lagi. Selanjutnya kelompok 1 maju ke depan. Nah, perwakilan aja, Fahri, maju. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah memaparkan hasil diskusinya dengan baik. Mungkin dari kelompok yang lain ada yang menanggapi? Angkat tangan. Yaitu, Rani, mau bertanya apa? Masih belum paham tentang Asmaul Husna Al-Qawi. Oke, dijelaskan lagi. Oh ya, yang saya tangkap dari penjelasan kelompok 1 tadi, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada 99, dan sedangkan Al-Qawi adalah salah satunya. Artinya apa? Artinya Allah Maha Kuat. Oke. Sudah paham ya Rani ya? Oke. Selanjutnya kelompok, kalau sudah paham semua, boleh kembali ke tempat duduknya. Kita beri oplos untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 maju ke depan. Oke, silakan dipaparkan. Ya. Terima kasih untuk kelompok 2 sudah memaparkan dengan baik. Yang saya tangkap tadi dari kelompok 2 menjelaskan ada banyak Pak tentang Asmaul Husna Al-Qawi. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Mujadalah ayat 21 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Innallaha qawiyyun aziz. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan aku dan hamba dan rasul-rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Oke, itu kesimpulan dari kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 maju ke depan. Ya, sudah dapat pahami ya? Ya, kembali ke tempatnya. Kelompok 3 maju ke depan. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sudah bisa memaparkan hasil diskusinya. Hasilnya adalah, Bapak jelaskan lagi ya. Mereka menemukan hal lain yang lebih dahsyat dari itu. Yang sekarang lagi fenomenal. Apa itu? Virus corona. Virus corona itu adalah adalah penyebabnya, yang memberi penyebab virus corona adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat. Dan nanti yang menghabiskan virus corona di muka bumi juga Allah Subhanahu wa taala. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi kalian sedikit banyak sudah paham ya apa itu Asmaul Husna Al-Qawi. Oke. Selanjutnya untuk lebih memahamkan kalian tentang Asmaul Husna Al-Qawi, Bapak akan nampilkan video yang berhubungan tentang Asmaul Husna Al-Qawi. Silakan diperhatikan.
Ini adalah kisah Nabi Daud dengan Raja Jalut yang sangat kejam. Pada waktu itu kaum muslimin jumlahnya tidak sebanding dengan Nabi Jalut, prajurit Jalut. Waktu ini Nabi Daud masih remaja, masih kecil, tapi dia berani untuk menghadapi Jalut yang sangat kejam. Ini peperangan antara perkelahian antara Nabi Daud dengan Raja Jalut. Nah, ini Nabi Jalut. Akhir cerita kalah dengan Nabi Daud atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah berarti kita bisa mengambil hikmah dari Asmaul Husna Al-Qawi. Pelajaran kita kali ini. Coba siapa yang bisa menunjukkan hikmah dari pelajaran Al-Qawi? Oh ya, angkat tangan. Yuni, bagaimana? Iya benar. Kata Yuni gini, saya semakin yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah itu adalah sumber kekuatan. Benar, itu adalah salah satu hikmah. Tepuk tangan untuk Yuni. Selanjutnya siapa lagi yang mau memaparkan hikmahnya kira-kira apa? Katakan Fahri. Oke, bagus Fahri. Hikmahnya apa? Oh ya benar, tepuk tangan. Kata Fahri bagaimana? Kita harus menjadi orang yang kuat. Kuat secara fisiknya, juga kuat secara mentalnya. Oke, bagus 100 untuk Fahri. Nah, bagus. Kalian bisa mengambil hikmah dari pelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak jelaskan sedikit ya kesimpulan dari pelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik yang jumlahnya 99. Yang kedua, Al-Qawi adalah Allah Maha Kuat. Ya. Dasar dari Asmaul Husna Al-Qawi salah satunya pada surat Al-Mujadalah ayat 21. Serta hikmah yang dapat kita ambil pada pelajaran kali ini adalah kita semakin yakin dengan sepenuh hati bahwasanya segala kekuatan bersumber dari Allah. Pertama, yang kedua, memperkuat keimanan kita. Yang ketiga, kita harus menjadi anak yang kuat, ya. Kita harus menjadi anak yang kuat. Setelah kuat bagaimana? Yang keempat, setelah kita memiliki kekuatan, kita hendaknya membantu yang lemah. Itu adalah hikmah dari pelajaran Asmaul Husna Al-Qawi. Oke. Sebelum Bapak tutup pelajaran ini, apakah masih ada yang ditanyakan? Sudah? Tidak ada yang bertanya? Alhamdulillah. Ya, karena sudah paham, nanti Bapak bagi lembar LKPD ya untuk dikerjakan di rumah sendiri-sendiri di rumah, jadikan PR. Dan pelajaran kali ini dapat kita simpulkan bahwasannya sekali lagi ada sebuah pepatah yang mengatakan tak ada gading yang tak retak. Tidak ada
di dunia ini manusia yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita akhiri pelajaran kita kali ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, luar biasa Pak Imam Mukhlis nih ya. Hari-harinya ngajar kelas berapa Pak? Kelas gangsal, Bu. Kelas 5 ya. Nggih. Kelas 45. 4, 5. Atau wali kelas? Wali kelas, bukan wali kelas. Wali kelasnya kelas 3. Oh gitu. Ya, berarti lintas ya. Lintas. Oke, baik. Pak Mukhlis, ini kan ada 4 KD ya punyanya Bapak ya? Iya. Ada KD 2.2. Menjalankan perilaku mandiri yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Qawi. Nah, bagaimana Pak Mukhlis nanti bisa tahu bahwa anak-anak itu sudah mampu melakukan perilaku mandiri Al-Qawi? Caranya gimana, Pak? Ya, caranya dengan berani tampil ke depan, itu juga kekuatan ya, kekuatan mental. Yang kedua, membantu temannya ketika mengalami kesulitan, mungkin pada waktu itu dibentuk forum diskusi, jadi tempat duduknya itu di model U gitu. Jadi nanti saya amati teman yang kuat dengan yang lemah gitu. Mungkin ada yang minta bantuan dengan teman lain untuk mengangkat mejanya itu, Bu. Mejanya untuk ditata di tempat itu yang berarti Pak Mukhlis melakukan observasi ya? Observasi pengamatan. Ya. Iya. Oke. Tapi itu di lembar penilaian kayaknya ada nggak itu? Ada, Bu. Ada ya? Ada. Untuk observasi. Observasi ada di. Ya, oke, lembar pengamatan ini ya. Lembar pengamatannya tapi religius. Ini Pak ya lembar pengamatannya ya. Iya. Religius apa lagi ini? Kalau yang menampilkan anak sudah benar-benar bisa menjalankan ya, yang sikap yang mencerminkan dia Al-Qawi. Sudah. Ya. Religius, percaya diri, ya. tanggung jawab. Iya. Ini. Kalau ini untuk yang lain kan berarti bisa juga, Pak. Iya. Iya. Di antara belum spesifik gitu ya, belum spesifik, jadi masih global yang mana instrumen ini bisa digunakan juga untuk yang mencerminkan Asmaul Husna yang lain. Oke, tapi secara keseluruhan sudah good, sudah bagus Pak Imam Mukhlis ya. Dan untuk selanjutnya tes baca Al-Quran yang akan dipimpin langsung oleh Ibu Dr. Nikmatus Sonihah. Amin. Silakan baca. Terima kasih Bunda Lili, Pak Imam Mukhlis. Mudah-mudahan betul-betul menjadi orang ikhlas ya. Amin, amin. Amin. Pak Imam Mukhlis, guru PAI. Guru PAI bidang akidah akhlak. PAI kan banyak. Nah, Pak Imam Mukhlis, kalau boleh saya tanya, itu berapa surat yang dihafal? Sudah 30 juz atau juz 30? Kalau juz 30 aja sebagian, Bu, enggak semuanya. Yang terbatas yang sering saya pakai gitu. Saya tidak keseluruhan. Jadi supaya saya bisa nanya itu kan menyesuaikan. Saya tanya dulu.
Nah, kalau 30 jusnya di depan atau di belakang, kan tinggal 30 naruhnya, ya kan Pak? Jusnya taruh tengah aja, ditaruh jus 30 atau 30 jus. Pertanyaan saya, kalau yang beberapa dari juz 30, paling tidak panjenengan ini adalah guru dan imam. Ya, guru dan imam. Iya, itu sudah pasti guru dan imam. Surat-suratnya dari juz 30, andaikan saya minta jenengan baca surat Al-Alaq, kira-kira hafal belum? Iqra. Suka itu Bu. Suka keliru itu kalau alalnya belum itu hafal. Nah, suka keliru ya. Tandanya kalau suka keliru itu apa Pak? Mengulang ke ayat berikutnya, apa kembali ke ayat yang itu karena buleti. Iya, berarti syaratnya harus sering dibaca. Dibaca. Iya. Jadi memang susah Pak, saya aja susah. Makanya harus meluangkan waktu sendiri. Harus meluangkan, tidak boleh saya sisip-sisipkan, itu saya tidak mau untuk membaca Al-Quran. Karena baca Al-Quran ini adalah dialog antara hamba dengan Sang Pencipta. Nah, iya, karena memang harus begitu. Apalagi kalau kita membaca Al-Quran itu mengingat bahwa kita ini adalah hamba Allah yang harus selalu beribadah, ya, beribadah menyembah Allah. Nah ini caranya bagaimana? Salah satu diantaranya adalah harus tahu apa Al-Quran, karena pedoman kita semuanya ada dalam Al-Quran. Iya, kalau kita sudah menggenggam Al-Quran, dunia seperti sembrani. Ya, ikut semua, kan begitu. Nah, karena apa? Makanya kita harus belajar Al-Quran. Dari kalimat yang saya dengar dari Pak Imam Mukhlis, saya punya saran. Ya, sebelum ngaji itu punya saran dulu. Jadi setelah ini panjenengan ini kan mudah-mudahan ini nanti semuanya peserta ini lancar dan lulus penuh berkah, maksudnya begitu, dan lulus penuh berkah. Jadi ada peningkatan kualitas dari kualifikasi. Ya, kualifikasi ini mengalami peningkatan kualitas. Oleh karena itu, jangan lupa kualitas beribadah kepada Allah itu perlu ditingkatkan. Yang paling gampang ini adalah membaca Al-Quran. Nah, kalau selama ini masih menyisip-nyisipkan kapan kobernya, sekarang harus membuat waktu untuk dikoberkan. Karena apa? Pekerjaan ini tidak akan pernah selesai, Pak. Tidak akan pernah selesai, pasti terus ada. Tetapi kita tetap harus mengingat bahwa kita ini adalah hamba yang harus selalu beribadah kepada Allah. Gitu nggih, Pak Imam Mukhlis nggih. Jadi kalau selama ini masih biasa-biasa, jadikan Al-Quran ini menjadi luar biasa. Menjadi luar biasa di kehidupan kita. Insya Allah semuanya akan menjadi mudah. Ya, janji Allah itu pasti. Ya, janji Allah pasti begitu. Apa Pak ayatnya Pak? Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Subhanallah. Lah ini nanti kalau jenengan ini semua itu karena tadi apa awalnya? Semua yang ada di dunia ada di dalam Al-Qur'an. Nah, kalau jenengan nanti kualifikasinya sudah meningkat, wis dadi guru, wis sarjana, ditambah lagi sertifikat profesional. Wih, keren ini sertifikatnya ini kan. Nah, makanya di sini yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Oh, sudah pasti itu janji Allah. Siapa yang berilmu dan beriman pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah. Wes gak usah bingung. Taqarrub ilallah, man taqarrub ilallah kun fayakun. Itu sudah gak usah yang lain. Insya Allah semuanya akan menjadi sembrani kepada kita. Gak usah bingung ya. Apalagi Pak Imam Mukhlis, insya Allah. Kan begitu. Oke, Pak Imam Mukhlis ya. Jadi nanti ada tambahan untuk kegiatan sehari-hari panjenengan, karena saya lihat bahwa panjenengan ini adalah guru PAI. Ya, kalau guru PAI maka harus bisa
apa menjadi panutan. Ya, PAI ini gak gampang. Ngomong PAI gampang, tapi pelaksanaannya sulit. Nah, gitu nggih, Pak Mukhlis nggih. Oke, Pak Mukhlis, surat At-Tin hafal? Insya Allah Bu hafal. Nah, tweetik soalnya ya, gak bulet. Oke, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih Pak Imam Mukhlis. Ini tambahan lagi sarannya, karena panjenengan ini adalah imam, maka perlu ada tambahan surat yang perlu dihafal. Oke, dengan cara tidak harus menghafal, tetapi dengan membiasakan membaca. Membiasakan membaca, itu akan bisa menjadi hafal dengan sendirinya. Begitu nggih Pak Imam Mukhlis. Salam sukses, penuh berkah untuk Pak Imam Mukhlis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tersuwun Bu. Sama-sama. Makasih Bunda Lili. Makasih sama-sama Bunda Nikmah. Baik Pak Imam Mukhlis, kita tutup ya atas ujian komprehensifnya Pak Imam Mukhlis dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Mukhlis bisa live nggih.